Assalamualaikum Klarifikasi. warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan isi berita salah satu program di Trans 7 yang menyangkut Pondok Pesantren Lirboyo. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo, Kiai Haji Anwar Mansur beserta keluarga besar, juga para pengasuh, para santri dan alumni dari Pondok Pesantren Lirboyo. Kami mengakui kelalaian dalam isi pemberitaan itu, di mana kami tidak melakukan sensor yang mendalam secara teliti materi dari pihak luar, namun kami tidak berlepas tanggung jawab atas kesalahan tersebut. Kami telah menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada salah satu putra Kiai Haji Anwar Mansur pada Senin malam dengan Gus Adib, dan pada pagi ini kami pun telah menyampaikan surat permohonan maaf secara resmi melalui WA kepada Gus Adib untuk disampaikan kepada pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo, dan hard copy akan segera kami kirimkan. Jadi sekali lagi kami mengakui kelalaian kami dan kami mohon maaf atas hal tersebut. Untuk kedepannya ini akan menjadi pelajaran bagi kami untuk lebih teliti dan untuk bisa memahami rasa hubungan antara santri dengan para kiainya, dengan pengasuh dan dengan alumni. Sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya atas kelalaian kami ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Expose Trans 7 singgung Lirboyo, ngapain minta maaf? Itu udah bener lah, padahal itu fakta. Pengisi suara munculkan, saya Islam, mantan santri, saya dukung Trans 7 katanya. Di sini ada 371 yang berkomentar di kolom komentarnya, hahaha. Nyesel gue jadi santri, jadi korban feodal. Ingat, ini memuji berlebihan sampai-sampai mengesot, membungkuk melebihi ruku itu tidak boleh. Gue dukung Trans 7, anjir. Ada 775 komentar di sini, guys. Semangat Kak, kamu sendirian. Enggak kok, banyak juga yang dukung Trans 7. Banyak ya, jadi di sini tuh banyak perdebatan ya, pro dan kontra gitu kan. Ada yang ngedukung Trans 7, ada juga yang ngedukung santri kan. Jadi masih banyak perdebatan gitu, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan tayangan atau pemberitaan mengenai Pondok Pesantren Lirboyo yang telah ditayangkan di program Expose Uncensored Trans 7, anjing bahasa Inggrisnya gue belepotan, pada tanggal 13 Oktober 2025, kami telah melakukan review dan tindakan-tindakan atas keteledoran yang kurang teliti sehingga merugikan keluarga besar PP Lirboyo. Trans 7 dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap kiai dan keluarga, para pengasuh, santri serta alumni Pondok Pesantren Lirboyo, khususnya di bawah naungan BP Putri Hidayatul Mubtadiat. Kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat luas atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Permohonan maaf tersebut juga telah kami sampaikan kepada Gus Adib, salah satu putra Kiai Haji Anwar Mansur, dan Trans 7 akan menyampaikan surat permohonan maaf secara resmi pada Selasa pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di 13 Oktober ya 2025. Berarti ini 2 hari yang lalu di ininya postingannya, guys. Kita lihat komentarnya di sini. Padahal yang diucapin Trans 7 itu fakta. Singkat-singkatnya, jangan pernah menjelaskan indahnya pelangi pada orang yang buta warna. Lah ngapain klarifikasi, Min?
Kan toh ada benernya juga lu sampein. Klarifikasi di TV juga biar semua orang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PBNU Kecam Trans 7 luka dunia pesantren. Atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, saya menyatakan keberatan dan protes keras terhadap tayangan Trans 7 dalam segmen acara Expose Uncensored yang ditayangkan kemarin hari Senin 13 Oktober 2025. Tayangan Trans 7 itu isinya secara terang-terangan melecehkan, bahkan menghina pesantren, menghina tokoh-tokoh pesantren, yang juga tokoh yang dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama, sangat dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama, menghina hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai mulia yang dipegang teguh oleh dunia pesantren. Saya nggak pernah mondok tapi lihat tayangan Trans 7 sakit rasanya. Lah kan Trans 7 ngomongin fakta. Yang ngebela Trans 7 juga nggak pernah ngaji. Muslim yang waras bersama Trans 7. Muslim yang waras itu bukan yang bersama Trans 7 tapi Muslim yang waras, dia yang mau ngaji, belajar agama dengan benar. Jadi sekarang ngapain diributin gitu kan? Maksudnya ya udah gitu. Nabi aja kan mau dihina, mau diapain kan? Nabi Muhammad ya, gue dengar ceritanya. Ya udah gitu. Ya kan? Tayangan tersebut bukan hanya menciderai prinsip-prinsip jurnalisme yang benar. Bahkan ada itu Nabi juga kan, dia sampai diludahin kan. Ya pokoknya dihina lah, sampai diusir. Tapi ya biasa aja gitu, nggak gimana gitu. Ya udah, nanti juga bakal ada balasannya. Cuman di sini banyak pro dan kontra, ada yang ngebela pesantrennya, ada juga yang ngebela dari Trans 7-nya. Jadi gue di sini cuman kayak menyampaikan saja pesan-pesan dari dari pesantren, terus dari Trans 7 dan dari para komentar-komentar dari netizen juga kan di sini. Jadi ini pada intinya dia Tetapi nih denger ya, cenderung merupakan serangan merupakan sendarangan. harmoni dan ketentraman masyarakat. Karena jelas penghinaan-penghinaan yang dilakukan di dalam tayangan Trans 7 tersebut sangat menyinggung dan membangkitkan amarah bagi kalangan pesantren dan warga Nahdlatul Ulama pada umumnya. Kami menuntut agar Trans 7 dan Trans Corporation membuat langkah-langkah yang nyata, yang jelas untuk memperbaiki kerusakan yang sudah ditimbulkan akibat tayangan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini guys, tayangannya guys ya. Santri se-Indonesia ramai-ramai bohong Trans 7 gara-gara diduga framing keburukan pondok Lirboyo. Ini guys. Kedua, kiai yang kaya raya tapi orang yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak, yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran.
Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu. Gila 12 juta bos. Satu keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya enggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak, ya ambil hikmahnya aja dah. Habis ambil hikmahnya aja. Apa sih itu, ngasih amplop apa gimana? Jalan ngesot, kemuliaan umat rela jalan ngesot sambil ngasih amplop. Gua nggak tahu ini guys. Jadi kita lihat komentar tim dukung Trans 7 biar pada melek orang waras. Bukan orangnya yang disembah tapi ilmunya bodoh. Iyalah, gue setuju nih. Pengikut Nabi aja nggak ada yang kayak gitu. Kiai lebih tinggi dari Nabi, itu cuma perbudakan zaman kerajaan dulu. Jangan dijadikan alasan buat jadi adab. Itu teorinya tapi lapangannya beda ya, seperti di video dan fakta. Dikasih fakta malah boykot. Iya ya, dikasih fakta malah boykot ya kan. Ya gue nggak tahu ya kan. Muncul keseruan boykot Trans 7 di medsos karena tayangan yang diduga merendahkan marwah pesantren nih guys. Ia berbaik hati membagikan susu dengan ukuran gelas plastik kecil kepada santri-santrinya. Tapi untuk mendapatkan seteguk susu itu, para santri harus dengan tabah jalan jongkok. Jalan jongkok. Mungkin lagi olahraga kali ya. Malah kelihatannya agak mirip anak-anak yang lagi digembleng sama Satpol PP sih. Widih. Kedua, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Oh ini udah kan tadi. Tim Trans 7 ngumpul, jangan jongkok di depan guru atau kiai, itu adab atau akhlak. Semua manusia derajatnya sama, bener bos. Boykot Trans 7 guys, kita dengarkan nih guys. Kalian pada tahu gak sih lagi rame banget ya hashtag boykot Trans 7 karena menayangkan tayangan yang berkaitan dengan pondok pesantren. Dan juga ada Kiai Haji Anwar Masyur Lirboyo, salah satu kiai sepuh yang sangat dihormati oleh jutaan masyarakat Indonesia khususnya pesantren, ya kan. Jadi dipotong-potong gitu video-videonya, terus ditayangin di TV di Trans 7. Nah ini ya, pokoknya kalian bisa lihat sendiri. Aku tuh tahu dari storynya Ceng Zamzam, terus juga ada Gus Hizan, terus juga ada beberapa followers aku juga followingnya menyuarakan hal ini. Nah ini ya tuh, jadi rame banget sih, ya kan guys. Pokoknya kadang kalau misalnya kita nggak tahu sesuatu terus tiba-tiba kayak ngekat dan segala macam, terus diberitain tuh ya ada aja ya kan Trans 7. Mana sih? Yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai mah. Aduh, gue pusing guys. Pokoknya segitu aja lah video dari gua kali ini guys. Kedua, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Banyak yang reaction ya. Si anak-anak yang udah bapak-bapak pun ketemu kiai. Ini kita pengen dengar apa itu namanya ustadznya ya kan. Dia menyorot dengan kamera, itu fakta yang seperti itu ada ini. Kalau memang ada konteks di belakang, silahkan jelaskan, silahkan klarifikasi. Tapi kalau nggak ada, gak usah nyolot, gak usah marah sampai menggerakkan. Ada alumni, ada himpunan alumni. Ada yang menggeruduk juga rumah anggota DPR gitu ya. Gara-gara pesantren Al-Khazini itu tidak boleh pakai APBN dan sebagainya, ya ampun. Ini menunjukkan justru pesantrennya sendiri yang sekarang itu sedang diambang ketidakpercayaan publik. Gus itu semakin tidak dipercaya sekarang. Dianggap di media-media itu dilecehkan, dipermalukan, dibully, diketawain, diejek. Dan yang jenisnya lebih parahnya lagi adalah dikaitkan dengan Islam. Itu kan, ya begitu. Jadi kami umat Islam gitu. Ya memang kami umat Islam, tapi jadi mereka tuh mengatasnamakan sebagai seluruh kaum muslimin atau bagian dari Islam. Padahal ajaran-ajaran yang ditampilkan di video itu sama sekali bukan ajaran Islam. Kalau mau ajaran Islam, pertama ya, jalan jongkok di depan kiai atas nama adab dan tabaruk itu adalah ajaran dari orang-orang musyrik yang punya kasta. Oke.
Itu ajaran musyrik yang punya kasta. Jadi orang dulu, zaman dulu tuh kan ada kasta-kastanya gitu, bangsawan apa gitu. Nah yang bawah tuh kayak dalit, itu kalau ketemu sama kasta yang lebih tinggi itu harus kayak gitu. Nah itu bukan ajaran Islam. Nabi nggak pernah kayak gitu, para sahabat nggak pernah kayak gitu, tabiin nggak pernah kayak gitu, tabiin nggak pernah kayak gitu, imam mazhab yang 4 nggak ada satupun yang kayak gitu, nggak ada satupun yang kayak gitu. Imam Abu Hamid Al Ghazali nggak pernah seperti itu, Imam Al Muhasibi nggak pernah seperti itu, Imam Al Qusairi nggak pernah ada diceritakan seperti itu, nggak pernah ada yang seperti itu. Mau Al Halaj, mau Al Biruni, mau siapa lagi, Ibnu Sina, nggak ada yang seperti itu. Tuh mana cari sejarahnya. Itu sebenarnya adalah ya orang-orang situ bikin ajaran sendiri. Nah yang paling buruk itu apa? Mengatasnamakan Islam. Itu karena ajaran Islamnya begini. Nah itu padahal nggak ada. Makanya kalau misalkan itu benar-benar ajaran Islam, Qurannya mana, hadisnya mana. Di zaman Nabi tuh Nabi salam aja ada yang bungkuk cium aja ditahan kadang-kadang. Iya karena gak usah apa ya, mensakralkan manusia. Yang mensakralkan itu adalah ajaran. Itu orang-orang pesantren kan bilang, tapi kan kita takzim karena ilmunya banyak. Yang ilmunya banyak mustahil nyuruh orang berjalan jongkok di depan dia. Gak mungkin. Kalau ada orang yang nyuruh jalan jongkok di depan dia, itu bukan orang berilmu. Bukan. Oh, tengok lagi. Oke guys, gue setuju sih sama Ustadznya. Aku lebih suka penjelasan ini daripada penjelasan Habib Jafar. Memang penjelasannya Habib Jafar gimana kah orang akan marah jika bisnisnya terganggu, anjay. Ayo kumpul yang bela Trans 7, kasihan Trans 7 diintimidasi gara-gara perkara ini. Terima kasih sudah mewakili para kami. Anakku disuruh jual kamera sama buku, santri pun